Dari Jalan Masuk Karangolawi 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih bersama Ricky Bibisana. Dan kita juga masih bersama Dr. Eli ya. Kita masih membahas tentang gigi ya. Dan untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, bisa banget bertanya langsung sama Dr. Eli berhubungan dengan gigi dan gusi ya dok ya. Bisa via SMS WhatsApp 0812 24 988 988. Dan juga bisa via Instagram juga ya. Ini sudah ada yang nanya beberapa nih Dr. Eli ya. Ini dari Instagram Citra FM. Ini dari Ririn _Dwi ya. Selamat siang dok, usia saya 19 tahun, sudah 2 hari ini gusi belakang sebelah kanan saya bengkak. Tenggorokan saya juga ikutan bengkak, jadi saya susah menelan. Saya terganggu dengan rasa nyerinya dok, cara mengatasinya gimana ya? Apakah boleh saya minum paracetamol untuk meredakan nyerinya? Gitu. Kalau itu gigi belakang ya mas? Iya. Kalau gigi belakang tuh, sebelah kanan. Sebenarnya kalau kita cuma lihat dari anamnesis di sini kan nggak tahu ya mas. Maksudnya giginya bener yang misal berlubang aja atau kayak yang apa mas gigi nggak bisa tumbuh gitu kan nggak tahu ya kita. Jadi harus diperiksain dulu, dilihat dulu dia tuh bengkaknya memang karena gigi berlubang itu atau pas posisi giginya mau tumbuh, gigi lain mau tumbuh kan bisa ya mas. Nah kayak gitu harus diperiksain dulu ke dokter gigi buat nanti dilihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau misalnya bisa dilakukan perawatan ya dilakukan perawatan. Kalau enggak bisa ya mungkin diberi obat dulu mas untuk meredakan nyerinya itu dulu. Oh gitu. Jadi untuk pertolongan pertama untuk meredakan nyerinya boleh minum paracetamol ya dok ya. Dan nanti lebih bagusnya lagi nih langsung ke puskesmas ya. Benar. Puskesmas terdekat atau langsung ke dokter gigi terdekat gitu ya. Oh gitu ya Mbak Ririn, terima kasih. Dan ini ada lagi dari Raihan _P12. Kalau gigi goyang perawatannya gimana ya dok supaya tidak dicabut gitu untuk gigi goyang. Gigi goyang. Itu masih bisa ini nggak sih dok? Maksudnya bisa dibenerin gitu nggak? Untuk nggak dicabut gitu loh. Sebenarnya dilihat dulu mas kondisi giginya. Kalau giginya bagus, dia bisa dilakukan perawatan. Namanya tadi mas yang splinting tadi, yang giginya dikasih kawat di belakang, terus disangkutin sama gigi tetangganya yang masih tegak itu bisa. Cuma dilihat dulu dari kondisi giginya, dia masih bagus atau posisi giginya yang berlubang biasanya kan bisa, atau dia tuh biasanya itu mas kasus gigi berlubang nggak segera ditambal, nanti lama-lama kan dia habis jadi sisa akar gigi itu udah sulit mas buat dilakukan perawatan. Kalau tinggal sisa akar gigi dok, ini mengganggu nggak sih dok? Sisa akar gigi itu harus dicabut mas, soalnya dia kan jadi faktor utama bakteri di situ kan mas. Nah sedangkan kalau di gigi itu kan ada pembuluh darah. Pembuluh darah kan sampai ke badan semua kan mas. Kalau gigi itu di bakteri di atas ya sampai bawah juga pasti banyak bakteri yang masuk. Nanti bisa berpengaruh. Nggak cuma di mulut tapi di seluruh badan juga bisa. Oh gitu ya. Jadi memang harus benar-benar menjaga kebersihan dan juga memang harus segera ditangani ya dok ya. Soalnya ini berpengaruh juga dengan yang namanya kesehatan seluruh tubuh ya dok ya. Ini bisa nggak sih dok kalau misalnya gigi itu rusak apalagi gusinya juga ya. Ini ada bakteri masuk dok. Ini bisa ikut ke aliran darah nggak dok? Bisa banget mas. Soalnya kan di mulut juga ada pembuluh darah kan mas. Di gigi itu kan juga ada. Kalau awalnya dia darahnya dia ngalir bersama bakteri kan pasti ke seluruh tubuh juga ada bakteri banyak kan mas. Jadi seluruh gigi itu harus dirawat terlebih dahulu. Kalau ada yang berlubang yang ditambal, kalau ada sisa akar yang segera dicabut gitu. Iya gitu. Jadi harus ada penanganannya dan ini pastinya harus segera ke dokter aja gitu dokter Eli ya. Jadi gitu ya Sobat Citra. Dan ini ada lagi dari Nadia. Saya nggak pede dengan kondisi gusi saya yang menghitam dok, padahal saya bukan perokok. Cara memutihkan gusi yang hitam itu bagaimana ya dok ya? Emang bisa ya dok ya gusi diputihin? Kan kalau gigi bisa ya. Kalau gusi itu bisa mas, tapi kalau terlalu mengganggu biasanya tuh namanya perawatannya depigmentasi. Jadi nanti yang hitam-hitam itu nanti dibersihin, tapi biasanya pakai laser mas ke dokter spesialis. Gitu ya. Itu kayak perawatan perokok juga seperti itu. Jadi gusi-gusi yang hitam gitu nanti di laser jadi hilang, nanti jadi pink lagi gitu. Iya, jadi memang kayaknya lebih lebih intens berarti kalau gusi ya, soalnya nggak boleh sembarangan. Iya benar mas. Tapi itu emang bisa ya dok ya. Tapi berpengaruh nggak sih dok untuk kesehatan gitu kalau misalnya sampai di laser kayak gitu? Enggak mas, nggak berpengaruh. Tapi kalau mbaknya merasa mengganggu ya silakan ke dokter spesialis aja. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa sih mas. Iya. Tapi kalau misalnya gusi yang menghitam itu emang ada yang dari lahir ya dok? Ada benar mas. Pigmen orang kan beda-beda. Jadi mungkin mbaknya memang dari
jadi pigmennya seperti itu. Iya, apalagi cewek mungkin ya dok Iya. ya. Jadi kalau kelihatan Biasanya hitam tuh ganggu. ya ganggu ya. Lagi dok kalau penggunaan ini dok apa namanya kawat gigi dok. Kawat gigi. Ini bisa berpengaruh ke gusi nggak sih dok? Maksudnya kayak gusinya jadi turun atau gimana gitu? Dok? Oh enggak mas, kalau kawat gigi enggak. Asalkan misal dokternya minta nanti kontrol ya seminggu sekali gitu, nanti harus kontrol. Jadi kan nanti kita nggak tahu mas, entah apa namanya alatnya lepas atau seperti apa kan kita nggak tahu. Terus bis itu perkembangan dari giginya seperti apa kan kita nggak tahu. Yang tahu kan biasanya dokternya sendiri yang menangani. Biasanya spesialis orto kan mas. Iya. Misalnya dia misal nanti progresnya seperti apa, terus nanti tindakan dokternya seperti apa kan harus dilakukan terus menerus kan mas kalau orto itu. Jadi nggak boleh misal disuruh misal 1 bulan sekali nanti kontrol ya mbak, nanti nggak kontrol, nanti takutnya itu mas kayak ada beberapa masalah. Entah misalkan harusnya giginya ini misal progresnya yang ini udah bagus nih, nanti tinggal yang gerakin yang lain, tapi mbaknya nggak datang, misal pas kontrol nggak datang, kan bisa itu mas apa namanya beda lagi penanganannya. Oh gitu. Jadi memang kalau misalnya menggunakan itu memang harus rajin-rajin kontrol ya dok ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk ini dok kayak untuk gaya-gayaan aja. Ini gimana dok? Kan giginya sehat tuh. Terus tapi buat gaya-gayaan dok. Nah ini bisa berpengaruh ke gigi nggak sih? Gigi rusak gitu misalnya jadi rusak. Sebenarnya kalau ke dokter gigi itu pasti kan dia dicek mas. Gaya-gayaan kan kita nggak tahu kondisi gigi kita seperti apa. Entah kita cuma kayak pengen pakai kawat, tapi pas ke dokter gigi mungkin memang kondisi giginya harus dirawat ya, berarti harus dirawat gitu mas. Jadi kan banyak mas kasus gigi itu, kadang ada klasifikasi tertentu yang memang harus dia dirawat orto kayak gitu mas. Gitu ya. Jadi emang ada penanganan yang tersendiri ya dok ya. Tapi kalau memang nggak ada keluhan dari dokternya juga bilang ini udah bagus mbak giginya, kelasnya juga udah normal gitu ya, nggak dilakukan perawatan sama dokternya mas. Soalnya kan kawat untuk merubah ini kan mas, apa yang salah jadi dibenerin lagi kayak gitu kan mas. Kalau untuk gaya-gayaan terus nanti dokternya apa yang mau dikoreksi kan nggak ada kan mas. Tapi kadang kan ada tuh yang apa namanya bukan dokter sih kayak salon kecantikan gitu ya. Itu apa namanya memberikan layanan untuk kawat gigi dok. Nah itu kan bukan ahlinya ya maaf ya. Dan ini kadang ada yang nekat aja pakai gitu supaya lebih cantik dan sebagainya. Nah ini itu berbahaya ya dok ya. Berbahaya mas. Soalnya kan gimana ya mas. Dia tuh kayak nggak tahu kondisi giginya. Terus kayak ya udah dipasang aja. Banyak kasus kok mas kayak misal dia seharusnya itu udah benar. Tapi kayak jadi di bel tuh jadi giginya terlalu maju. Ada yang sampai keluar ada yang gitu. sampai itu apa namanya patah dan rompol itu ada sampai juga kanker ya, juga ada mas. Bisa juga ya dok ya. Bisa, mas. Kanker gusi. Kanker rongga mulut ada mas. mulut. Ada kasus yang awalnya kayak gitu lama-lama dia kanker ada. Tapi orangnya juga nggak tahu lama-lama besar gitu kan mas. Iya jadi emang apalagi kalau misalnya pakai kawat gigi tapi nggak dirawat ya dok ya, makan sembarangan gitu kan, ada sela-sela di situ bisa jadi sarang bakteri ya dok ya. Jadi harus lebih hati-hati ya sobat Citra ya. Kalau misalnya ya giginya sehat-sehat aja ya nggak usah pakai gitu ya. Memang, itu memang ditujukan untuk orang-orang yang memang mempunyai masalah. Dan itu gigi. juga harus dengan perawatan yang intens ya dok ya. Oke, ini dari Eka Sukma 21 nih Dokter Eli ya nih. Kalau gusi bengkak dan gigi banyak yang berlubang, apakah boleh dipakein kawat gigi dok? Nih giginya berlubang dok, terus gusinya juga sering bengkak. Ini boleh nggak sih dipakein kawat gigi, berpengaruh nggak gitu? Sebenarnya yang pertama kalau mau kawat gigi itu nggak apa-apa mas, tapi kita harus merawat semua keluhan yang ada di mulut. Tadi karangnya banyak, lebih baik di scaling dulu. Terus habis itu giginya bolong ya dirawat dulu, entah dia tambalan biasa atau tambal yang memang khusus kan ada kan mas. Dia harus dirawat dulu. Nanti kalau semuanya udah beres baru bisa dirawat. Baru bisa ada perawatan dan bisa diperbolehkan menggunakan kawat atau enggak ya dok ya. Dan ini untuk orang-orang yang pakai kawat gigi dok, ini apa sih yang harus dilakukan dok supaya tetap mulutnya itu tetap sehat Dokter Eli? Kan kawat gigi kan mas agak banyak ini ya mas sisa makanan yang nempel di kawatnya itu. Kita harus benar-benar yang intensif mas bersihin giginya. Misal kayak 2 kali sehari itu ya kalau bisa kita sikat giginya sambil ngaca. Jadi misal di bagian mana masih ada sisa makanan yang dibersihin. Terus dalamnya juga itu ya dibersihin. Terus jangan lupa kontrol mas ke dokter yang menangani, dokter orto gitu, biasanya gitu ya. Dan kalau misalnya mau menaikkan gaya hidup juga ngaca dulu. Gitu. Ini soalnya ngaca mengaca ya.
Oke dokter Ali, satu lagi nih dok ya. Ini dari Irul Doang 192. Dok, saya sudah seminggu ini saya punya masalah dengan gigi, tapi bukan sakit gigi karena berlubang. Lebih ke gusi belakang kiri bawah terasa sakit kayak mau tumbuh gigi bungsu. Tapi gigi bawah saya udah lengkap sesuai dengan gigi orang dewasa. Penyebabnya sakit gusi belakang saya karena mau tumbuh gigi bungsu atau masalah lain ya dok ya. Terima kasih. Gitu. Tapi emang bisa menyebabkan sakit ya dok? Bisa ya? Mas, bisa. Kadang dia memang kan kita nggak tahu Mas, gigi itu emang udah tumbuh semua atau belum, kan kita nggak tahu. Nah kayak gitu kan memang harus dicek dulu ke dokter, entah bener ini sakit karena giginya mau tumbuh atau memang ada penyakit lain. Terkadang kan gigi lubang itu aja bisa menyebabkan gusi sakit kan Mas. Iya kayak bener, gitu. Bener. Jadi memang harus dilihat dulu penyebabnya apa. Kalau memang kadang itu ada perawatan gigi yang mau tumbuh, kadang cuma dikasih obat atau memang misal kalau mengganggu tumbuhnya, biasanya dia agak dibedah dikit gitu Mas. Terus diambil ya dok benar. ya. Dan dok ini kan kalau misalnya umur 26 tahun ke atas kan emang udah nggak tumbuh seharusnya ya dok ya. Nah ini kan ada kasus di mana itu bisa tumbuh, yaitu disebut dengan gigi bungsu ya dok ya. Gigi bungsu. Nah itu yang gigi yang seperti apa sih dok kalau menurut dokter Eli sendiri? Kalau gigi bungsu itu biasanya disebut sama gigi geraham yang paling belakang pol. Jadi ada 4 kan Mas, kanan kiri, atas bawah itu ada 4. Jadi biasanya memang dia tumbuh sekitar umur 20-an, tapi nggak menentu, setiap orang biasanya beda-beda. Kayak saya sendiri juga belum tumbuh semuanya gitu kan Mas. Terus habis itu kalau memang waktu usianya sudah melebihi dan belum ada gigi yang tumbuh, bisa ke dokter gigi. Biasanya di ronsen dulu Mas, dilihat giginya. Giginya kanan kiri dilihat apakah ada, memang dia belum tumbuh dalam keadaan normal atau memang ada keluhan yang lain, kayak misal giginya posisinya tidur, entah miring, yang itu menyebabkan giginya nggak bisa tumbuh. Kalau sampai miring ini yang bahaya dok ya, maksudnya kayak mengganggu gigi lain kan, nabrak gitu ya. Kadang tuh kalau miring banget gitu Mas, biasanya dia di akar gigi yang sebelahnya itu biasanya bisa keropos Mas, karena dia kan ketekan terus sama gigi yang miring tadi. Iya. Dan memang kalau misalnya gigi bungsu mau keluar itu emang bisa menyebabkan sakit ya dok ya. Dan ini biasanya kayak ngasrepi kalau orang Jawa bilang ya, panas gitu ya dok ya badannya ya. Agak demam gitu kan. Iya maksudnya itu ya. Dan ini boleh minum obat pada nyeri gitu nggak sih dok kalau misalnya kayak gini dok kasusnya? Dicek dulu Mas ke dokter gigi. Semisal dia memang tumbuhnya, maksudnya dia miring tapi bisa tumbuh dengan normal, itu nggak apa-apa. Tapi kalau miring dan itu mengganggu itu harus diambil ya. Dan pengambilan dari gigi yang sakit itu atau gigi yang bermasalah itu diambil ketika kita masih sakit atau nunggu sehat dulu dok biasanya? Biasanya nunggu sehat dulu Mas. Jadi kayak misal sakit harus redakan dulu sakitnya, baru nanti bisa dilakukan pengambilan giginya itu. Oke, gitu ya Sobat Citra. Dia jelas sekali ini penjelasan dari Dokter Eli. Masih ada satu season lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo di TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Dokter Eli dari Puskesmas 1 Wonosobo. Jangan kemana-mana, kita jadikan dulu ya Sobat Citra, tetap stay tune bersama Reiki Bibisana di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Woi, Baladewa yang kangen dengan penampilan Dewa 19. Dewa 19 bakal konser di Gor Satria Purwokerto 14 September 2023. Konser Dewa 19 juga menampilkan Pirsa, Marcelo Tahitu, Ardito Pramono, Anggi Marito, dan Aldi Tahir. Konser Dewa 19 di Gor Satria Purwokerto. Tiket free sale Rp199.000 dan VIP promo Rp425.000. Ayo Baladewa, gak sabar kan buat menyaksikan konser megah ini? Pesan tiketnya sekarang karena ada potongan harga promo di Radio Citra FM Wonosobo. Konser Dewa 19 di Purwokerto ikut didukung Citra FM Wonosobo banget.